Nanti kalau umat Islam tidak merayakan, membesarkan, mengagungkan hasil perjuangan ini hasil perjuangan suci lawan penjajah. Nanti datang orang kemudian yang dari entah berantah mengatakan seolah-olah mereka pahlawannya, pahlawan kesiangan. Kemudian mereka berani bersuara dengan alasan kami ini, kami itu. Dan sejarah perjuangan itu akan kabur, akan hilang kalau kita umat Islam tidak terus menjaga sejarah itu. Jadi menyupai bendera, umat Islam paling pertama naik bendera, beraya-raya bendera. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ayah muda, saudara iman yang saya cintai Allah Jalla Jalaluhu.
Mari kita sambut hari kemerdekaan yang ke-79 ini dengan kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan merdeka dari hawa nafsu yang terus membara, merdeka dari tipu daya dunia, dan merdeka dari tipu daya syaitan yang tertutup. Mari sama-sama dan ucapkan doa kepada Nabi Yunus untuk menyambut kemerdekaan negeri yang tercinta itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada tahun ini negara kita bertambah umurnya menjadi 79 tahun dihitung dari awal merdeka. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai hari ini kita masih dalam suasana memperingati, merayakan HUT NKRI. Dan hari ini menurut informasi ada pawai HUT NKRI. Tentu kita sebagai umat Islam harus berada paling depan dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia, dikarenakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ulama-ulama itu berada di garda terdepan dalam perjuangan, dan bukan perjuangan yang singkat, bukan perjuangan yang mudah, tapi 100 tahun lebih. Dan ulama bersama santri-santri mereka, santri-santrinya itu selalu berada di baris terdepan, selalu siap menumpahkan darah mereka, selalu siap mengorbankan apapun yang mereka miliki, hingga kemudian buah daripada perjuangan itu dirasakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Maka ketika 17 Agustus umat Islam tidak boleh di rumah saja santai duduk, tidak seperti kosong melompong, tidak ada terjadi apa-apa.
Kalau ulama-ulama dulu nanti hidup lagi, kita kena marah. Kamu berjuang, kah duduk bro. Dan itu tidak boleh dianggap biasa. Itu tidak boleh dianggap sepele. Nanti kalau umat Islam tidak merayakan, membesarkan, mengagungkan hasil perjuangan ini hasil perjuangan suci lawan penjajah. Nanti datang orang kemudian yang dari entah berantah mengatakan seolah-olah mereka pahlawannya, pahlawan kesiangan. Kemudian mereka berani bersuara dengan alasan kami ini, kami itu. Dan sejarah perjuangan itu akan kabur, akan hilang kalau kita umat Islam tidak terus menjaga sejarah itu. Jadi menyupai bendera, umat Islam paling pertama naik bendera, beraya-raya bendera. Jadi jangan dipandang remeh. Apalagi hari ini, kondisi saat ini, mohon maaf kadang-kadang jangankan pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan saja tidak ngerti dia sejarah. Bagaimana dia memimpin mengatur rakyat yang begitu ramai ini, tapi dia tidak mengerti perjalanan sejarah bangsa ini. Maka oleh karena itu umat Islam itu harus paling paling peka, paling paham, dan paling terdepan dalam berbicara tentang kemerdekaan. Dan konsep kemerdekaan dalam Islam itu bukan hanya sebuah negara, sebuah bangsa. Bahkan konsep kemerdekaan dalam Islam itu menembus seluruh, setiap manusia dimanapun dia berada, setiap bangsa dimanapun dia berdiri. Berbicara masalah merdeka, umat Islam itu harus terdepan. Siapapun harus merdeka. Tidak hanya Indonesia, siapapun harus merdeka. Hari ini seperti Palestina misalnya, belum utuh kemerdekaannya. Kemudian ada beberapa negara yang lain yang belum utuh kemerdekaannya. Nah, itu umat Islam harus terdepan, harus update, harus mengikuti perkembangannya, harus mendukung. Karena konsep kemerdekaan dalam Islam itu konsep yang sangat fundamental, konsep asasi. Manusia itu ciptaan Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, manusia. Artinya Allah begitu bangga dengan ciptaannya bernama manusia. Datang orang kemudian berani menjajah ciptaan yang dibanggakan oleh Allah, maka dia langsung berhadapan dengan Allah. Dia berhadapan dengan kita hamba-hamba Allah. Dia berhadapan dengan kita umat Islam. Siapapun yang berperilaku penjajah terhadap manusia itu musuh kita semua. Musuh Allah. Dimanapun dia berada. Apakah dia Muslim atau non-Muslim, sama semua. Yang terjajah harus kita selamatkan, penjajah harus di bumi hanguskan. Kan itu dalam pembukaan UUD 45 ya. Itu konsep Islam seperti itu. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika berhadapan dengan Romawi, sebelum umat Islam itu Romawi, Persia, bangsa-bangsa sebelumnya itu sistem perbudakan itu luar biasa. Makhluk memperbudakkan makhluk. Begitu datang Islam dengan lantang, Umar bin Khattab mengatakan kepada Romawi,
Ucapan yang ditulis oleh sejarah. Kata Umar bin Khattab, mata ista'badtumun nas waqad waladathum ummuhum ahrara. Sejak kapan kalian berani memperbudakkan manusia padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka, ahrar. Manusia setiap lahir dia merdeka, yuladu alal fitrah. Jangankan orang lain, orang tuanya saja tidak boleh berperilaku berlebihan kepada anaknya. Kalau orang tuanya itu sudah bersifat menjajah, menghina, merendahkan, dia melawan Allah. Allah dengan bangga, Allah bangga dengan manusia ini. Tak ada kiban-kiban tanya Allah bangga saja. Ada mencawa-cawa bacut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia itu fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik penciptaan. Kita punya produk kita. Misalnya kita punya produk. Satu produk yang kita ciptakan. Kita pasti bangga. Dan siapapun enggak akan kita biarkan menghina produk kita. Begitu juga Allah. Langit dalam hadis qudsi, langit, bumi, gunung, setiap hari minta izin kepada Allah. Kata bumi, wahai Allah, saya tidak sanggup lagi lihat manusia, banyak tingkahnya di atas saya. Kata bumi, apakah boleh saya goncangkan saja, saya tenggelamkan saja mereka dalam bumi? Wa inna sama' tasta'zin, langit juga minta izin, wahai Allah, saya tidak sanggup lihat lagi manusia itu buat kemungkaran, buat kerusakan, menumpahkan darah di atas muka bumi. Apakah saya hancurkan saja mereka? Kata langit, minta izin sama Allah. Wa innal jibal tasta'zin, gunung juga minta izin. Apakah saya hantam saja manusia itu? Apa jawab Allah? Innakum lam takhluquhum. Hai langit dan bumi dan gunung, kalian tidak pernah menciptakan mereka. Aku yang menciptakan mereka. Biarkan mereka. Begitu Allah membela manusia. Datang manusia yang lain, yang tidak sekuat gunung, tidak setinggi langit, tidak sekokoh bumi, ingin menjajah sesama manusia. Makan tak tanam gede. Merendahkan sesama manusia, menghinakan sesama manusia, meremehkan sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahu. Cukup untuk menandai seseorang itu buruk ketika dia menghina saudaranya sesama manusia. Jadi kalau kita mau tes orang baik sama orang tidak baik. Kalau kita mendengar ada orang dia suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak perlu tes lagi. Berarti dia orang enggak baik. Berarti dia orang buruk. Kata Rasulullah, cukup untuk menilai seseorang itu buruk perilakunya, kotor hatinya, ketika dia suka meremehkan, merendahkan orang lain, dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Jadi berbicara kemerdekaan manusia itu adalah perkara yang sangat asasi dalam Islam. Baik secara ontologinya maupun epistemologinya maupun aksiologinya, semuanya. Makanya pembahasan kemerdekaan manusia itu panjang dalam akidah Islam. Terlibat di dalamnya Mu'tazilah, Jabariyah, dan itu perdebatan panjang sampai kemudian lahirlah satu teori yang matang tentang bagaimana manusia itu merdeka dalam bertindak, merdeka dalam berbuat, dan atas kemerdekaan itulah mereka kemudian mendapatkan balasan nanti dari Allah di hari akhirat. Lahir teori kasab dalam akidah Asy'ariyah. Kemudian secara epistemologi dalam ilmu usul fiqh, setiap manusia itu
saat mereka merdeka bebas melakukan apakah itu baik dan buruk, di situ baru berlaku beban hukum kepada mereka. Al-hurriyah manatut taklif, kemerdekaan seorang manusia dalam melakukan apapun, di situ baru dibebankan hukum. Tapi sebaliknya, kalau dia mukrah, arti mukrah tidak merdeka, dipaksa, tidak berlaku beban hukum. Dipaksa korupsi, tapi ada orang mau dipaksa kalau korupsi. Dipaksa korupsi, tidak berlaku hukum. Dipaksa berzina, dipaksa minum khamar, dipaksa, tidak berlaku hukum. Baru berlaku hukum ketika dia itu hurriyah, merdeka dalam melakukan apapun. Kalau dia melakukan kebaikan dengan keadaan pilihannya sendiri, merdeka, tidak ada paksaan, dia diberikan balasan baik. Tapi kalau dia melakukan sesuatu atas dasar paksaan atau mukrah, dia tidak dibalas dengan ganjaran azab atau ganjaran hukuman. Kemudian secara aksiologi juga demikian. Fa illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Silakan mau buat apapun, dibebaskan oleh Allah. Tapi ingat, fa illam tastahyi, kamu merdeka, tapi bukan hanya kamu merdeka, orang lain juga merdeka. Maka kita harus saling menjaga kebebasan, kemerdekaan kita. Jangan merdeka kita menjajah orang lain. Ada orang, saya merdeka, dan langsung dia keluar rumah bawa motor suara knalpotnya itu 1 kecamatan dengan alasan merdeka. Anda merdeka, orang lain terjajah. Semua kita punya hak merdeka, itu diatur dalam berakhlak dalam Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan makna kemerdekaan bukan hanya suatu konsep besar yang kemudian disampaikan selesai, tidak, dalam Islam. Tetapi konsep kemerdekaan dititip oleh Allah, disuruh baca oleh Allah setiap rakaat solat. Kalau enggak kita baca, solat kita tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah na'budu, kami menghambakan diri, kami menyembah hanya kepada Engkau wahai Allah. Apa makna iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah? Pertama, tidak boleh menghambakan diri, tidak boleh memperbudakkan diri kepada selain Allah. Haram. Makna kedua, tidak boleh menjadikan orang lain sebagai budak kita, sebagai hamba kita. Haram. Tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain, tidak boleh menjadikan orang lain budak kita. Karena ada orang dua-dua ada penyakit ini. Ada orang suka orang lain menjadi budak dia, suka menjadi orang lain bawahan dia, suka menjadikan orang lain anak buah dia. Jahat sekali orang seperti itu. Siapapun yang punya niat agar orang lain berada di bawah dia, dalam makna di bawah kendali dia, itu sudah langkah awal daripada sifat menjajah. Tidak boleh. Makanya dalam Islam diajarkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap mengisi pengajian seperti ini, beliau selalu menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau seandainya saya menganggap diri lebih baik daripada kalian wahai murid-muridku, maka saya akan dikumpulkan di neraka bersama Fir'aun dan Haman. Tidak boleh menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Atas dasar apa? Atas dasar amalan. Apakah kita sudah tahu amalan kita diterima oleh Allah? Ada dasar ilmu. Apakah kita sudah tahu ilmu kita itu benar menurut Allah? Ada dasar apa? Jabatan? Belum.
Tidak boleh kita menginginkan orang lain itu berada dalam kendali kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, la tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian sertakan hadiah kalian, sedekah kalian bil manni wal adha. Bil manni berharap dengan ada orang, dengan dia kasih makan orang lain, dengan dia kasih minum orang lain. Berharap orang lain itu berada di bawah kendali dia. Itu penjajah itu. Dan sangat jahat sekali orang seperti itu. Dia menganggap kita bisa dia budakkan dengan hanya satu gelas kopi SP. Jahat sekali orang seperti itu. Maka Allah katakan, la tattabi'u sadaqatikum bil manni. Kalau mau sedekah, sedekah aja lillahi ta'ala. Kalau mau mau kasih bantuan kepada orang, kasih aja bantuan lillahi ta'ala. La tattabi'u bil manni, tapi jangan pernah berharap. Dengan sedekah itu kamu berharap orang lain tunduk kepadamu, rukuk kepadamu, sujud kepadamu, mencium tanganmu, mencium kakimu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ketika dia datang ingin orang lain memuliakannya, menghormatinya, membesar-besarkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya dalam neraka. Ada itu sifat itu. Bak urang na ilmu makin raya sifutnya. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita sudah dibesarkan oleh umat. Kalau Sayyidul Arafah udah aman beliau, udah haji. udah tuntas masalah itu, ya. Tapi ada orang-orang suka dibesar-besarkan. Suka diagung-agungkan. Kalau bisa ketika dia datang itu orang harus sujud kepada dia, pegang kaki dia, cium kaki dia. Setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang orang-orang ingin mencium kakinya, ingin rukuk sujud kepadanya, langsung Rasulullah mengatakan, la tatruni. Saya tidak butuh itu. La tatruni, jangan berlebihan. Bahkan ada datang satu kabilah di Jazirah Arab. Kabilah itu memang dia seperti di Thailand sekarang. Thailand itu kan presidennya itu disembah, ngesot. Kalau mau jumpa raja itu ngesot, jalannya harus ngesot dengan tangan dan kaki. Ada itu kabilah itu dulu di Arab. Datang mereka ke Madinah, ingin menyatakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, tunduk kepada kekuasaan Nabi Muhammad. Datang mereka itu kabilah. Begitu mereka datang, Rasulullah sudah tahu ini kabilah ini bahaya. Begitu mereka masuk Madinah, jumpa Rasulullah, benar prediksi Rasulullah. Mereka langsung mengatakan, a anta sayyiduna, apakah engkau tuan kami? Artinya mereka ingin memastikan Muhammad tuan, maka kemudian mereka akan sujud. Langsung dibantah oleh Rasulullah, as-sayyidu Allah, bukan saya, Allah tuan kita semua. Kenapa Rasulullah seperti marah seperti itu? Kenapa enggak duduk dulu, santai dulu? Enggak, karena Rasulullah sudah tahu ini kabilah ini tipe-tipe orang suka memperbudakkan diri kepada orang lain. Maka sebelum itu terjadi, Rasulullah langsung menegaskan, as-sayyidu Allah, saya bukan sayyid, saya bukan tuan kalian, Allah. Artinya kepada Allah kalian sembah, kepada Allah kalian tunduk. Jadi hati-hati, jaga, jangan sampai kita kadang-kadang niat baik, kadang-kadang kita sudah baik, tapi syaitan itu halus sekali. Seperti kata Sayyidul Arafah tadi, kita harus merdeka dari syaitan. Syaitan itu halus dia. Enggak apa-apa dia cium tanganmu, enggak apa-apa dia cium kakimu. Yang penting kamu jaga niat aja, jangan itu bahi cium maju, bahi maju, bahi gulai-gulai maju. Halus dia masuknya. Ya. Maka hati-hati. Segala upaya niat dalam hati, kalau ada ingin memperbudakkan orang lain, langsung lawan. Ya.
Maka Rasulullah mengatakan, la uhibbu an atamayyaz, saya tidak suka tampil beda. Jadi orang itu kalau Rasulullah itu kalau jalan bersama para sahabatnya itu tidak tahu mana pimpinannya, mana pimpinannya. Nah, seperti Arafah misalnya. Ini mana pimpinannya? Pecinya semua sama ini, peci. Ada dicetak peci Arafah. Mana pimpinannya? Tidak tahu kita mana. Baru kita tahu ketika zikir ba'da subuh. Oh, ini pimpinannya. Nikmat sekali zikirnya. Tapi kalau nanti ke warung kopi dah enggak tahu kita. Ya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada suka berbeda kemudian biar orang punya respek berbeda, tidak ada. Biasa saja. Tawadhu. Dan Rasulullah itu kalau duduk tidak pernah mau beda lebih tinggi daripada yang lain, tidak mau Rasulullah. Duduk di majlis itu. Nah, seperti inilah duduknya ini. Sama juga sajadahnya, enggak ada ditinggikan antara pimpinan dengan jamaah misalnya. Tidak ada. Baru Rasulullah itu agak lebih tinggi dari jamaah kalau beribadah itu ketika musim haji. Itu pun haji terakhir Rasulullah, haji wada. Rasulullah enggak jalan kaki hajinya, enggak melakukan ibadah haji tawaf semuanya itu enggak jalan kaki. Tapi naik keledai, bukan onta pun, keledai dipilih. Kenapa naik keledai? Kenapa enggak jalan kaki? Biasanya Rasulullah enggak mau nampak lebih tinggi dari orang lain kalau berdiri atau kalau duduk. Karena kalau haji dan apalagi Rasulullah haji wada, biar umat semua tahu bagaimana haji Rasulullah. Jadi menyomanyang bacut, jadi urang ratusan ribu bisa lihat Rasulullah. Oh, begini cara tawaf Rasulullah, begini cara sa'i Rasulullah, begini. Makanya baru itu kali itu saja Rasulullah naik. Kalau jalan lebih tinggi dari yang lain, atau kalau duduk lebih tinggi daripada yang lain, kalau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu tidak pernah. Kalau berjalan sama dengan orang lain, setingkat dengan orang lain, Rasulullah enggak suka beda. Kalau duduk setingkat dengan orang lain, maka nilai-nilai memperbudakkan orang lain, menjadikan orang lain budak, itu dilawan semua oleh Rasulullah, dibasmi semua oleh Rasulullah. Dan bukan hanya pada dirinya. Sebelum Islam datang, perbudakan itu kehidupan sehari-hari. Manusia diperjualbelikan di pasar, seperti diperjualbelikan kambing, lembu. Kalau mau beli budak dulu tinggal ke pasar. Ke pasar, lihat budaknya, periksa kepalanya, rambut ada kutu apa tidak. Kemudian negosiasi, ini budak ini saya beli, bawa pulang ke rumah. Seperti itu. Kemudian Allah menghadirkan syariat yang hampir hukuman-hukuman yang ada dalam Islam itu semuanya kafaratnya diawali dengan memerdekakan budak, dihilangkan perbudakan itu. Itu yang pertama, makna iyyaka na'budu. Makna yang kedua, iyyaka na'budu, kita tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain. Ini juga ada aneh sebagian manusia. Udah dimerdekakan sama Allah, tapi dia suka jadi budak. Kalau datang pimpinan itu rukuk-rukuk, sujud-sujud, ya si gule-gule. Oh, ni pimpinan ini kursi pacok, kursi pegleh, kursi je kagleh, ya pegleh lah. Pimpinan ini harus habis jabatan pimpinan, merumpak pasal ingkut, jangankan ditegur, dilihat pun tidak. Tinggal sirah ke pimpinan. Ada kedua nak tahu pegleh kursi, kursi dah hijau kursi. Nak hijau kursi kau yang kan pimpinan rok, awalnya kan dari kabih kau yang akan mengantuk. Tapi ada manusia demi kepentingan dunia, biar dapat proyek lah, biar dapat kerjaan, biar dapat sujud, rukuk dia, pak tebai-tebai leh bapak nyawai pak menyawa tengah pelai bapak panjang dia al-mukarram, yang mulia, yang terhormat. Kalau ada kepentingan, jangan seperti itu umat Islam. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah, kita harus patuh kepada pimpinan, itu perintah syariat, tapi tetap jangan berlebihan.
Jangan sampai memperbudakkan diri. Tak perlu. Umar bin Khattab itu suka marah sama orang. Kalau ada orang kalau jalan tunduk, kalau ada orang tunduk gemat bahu tram kata kan. Kan sakit tu tekan di bahu. Cerah sakit tak? Mak apa? Nyok bertegak je. Bengkok bertegak je. Tak dikasih. Rukuk sujud hanya kepada Allah. Kepada manusia tidak boleh. Haram. Hanya kepada Allah. Kepada manusia kita memang diperintahkan saling menghargai, saling memuliakan. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Bahkan Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bukan dari umat Nabi Muhammad yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, tidak hormat kepada yang lebih tua. Memang disuruh hormati, tapi hormati tidak berarti harus rukuk, sujud. Dan sebenarnya penghormatan yang diinginkan dalam Islam itu bukan casing, tetapi hati. Jangan umah katrok koknya, nyo payah aku put tawadhu aku. Nyat actionnya main filmnya. Penghormatan itu ketika kita duduk di sini, ketika kita duduk, ini duduk nih, dalam hati kita, ketika melihat orang sebelah kanan, melihat orang sebelah kiri, dalam hati kita, sepertinya saya paling kotor, sepertinya saya paling banyak dosa, sepertinya saya paling rendah dalam beramal, paling sedikit dalam beramal. Ya Allah, angkat derajat saya ya Allah. Itu tawadhu. Kalau jumpa sesama yang alim, menganggap dirinya lebih rendah ilmunya daripada alim yang lain, itu tawadhu. Hati, tawadhu itu hati, bukan action buat-buat. Ketika sesama orang soleh, dan orang soleh enggak menganggap dirinya soleh, ya. Tapi kalau sesama orang soleh, jumpa orang soleh, kurang baca soleh, tapi kah soleh lah baca, kurang baca benda. Itu penyakit juga, sudah menganggap diri soleh, ya. Itu tawadhu itu di hati. Bukan buat-buat, bukan action, bukan main filem, ya. Kalau orang main filem tawadhu itu memang nampak dia. Kalian ke? Menyokauri maulid, menyotruk wali kota kau yang pun berapa gepreh dia. Cik ketruk pakai cik. Ngau ujung mata kalau peka pakai cik. Pajang ketrun dia. Berarti dia enggak ikhlas tawaduknya. Memilih-milih. Seperti senyum. Senyum itu sunnah mutlaqah. Kalau betul-betul menjalankan sunnah senyum, semuanya senyum. Jangan hanya senyum kepada orang-orang yang kira-kira tidak ada kupi, getim baju kupi. Senyum pada semuanya. Yang tinggi senyum, yang lebih tinggi dari kita mungkin secara sosial, kita senyum. Yang di bawah kita secara sosial mungkin kita senyum. Karena pada hakikatnya hanya Allah yang tahu siapa yang lebih baik dari kita. Ya. Nah, jadi kita pun tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain. Biasa saja. Jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah, usaha semampu mungkin, tapi sujud, rukuk hanya kepada Allah. Rezeki Allah yang atur, hanya payah dah rukuk, dah sujud. Semua sudah Allah atur. Jaga, Allah sudah berikan kita kehormatan. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan. Allah yang mengatakan, sungguh telah kami muliakan. Masa kita telah sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian kita merendah, menghinakan diri kepada sesama makhluk. Ya, maka dikatakan yang boleh, yang disuruh itu rendah hati, bukan rendah diri. Diri enggak boleh, marah Allah nanti. Diri kita ini ciptaan Allah, hati kita yang kita rendahkan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bangsa kita telah merdeka 79 tahun. Tapi mental manusianya harus terus diusahakan untuk dimerdekakan. Karena merdeka bangsa berbeda dengan merdeka mental. Bangsa memang sudah merdeka, tapi mental rakyat belum tentu.
Maka itu Allah suruh baca kita dalam setiap salat, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, untuk memerdekakan mental kita. Itu bukan hanya bacaan kosong, untuk memerdekakan mental kita agar kita semua menjadi manusia yang merdeka. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.